Perkenalkan, nama saya Anna Maria Menatu. Saya dari Kabupaten Demak. Kami di sini ingin melakukan unit riset yaitu di Museum Negeri Sumatera Utara. Terima kasih. Satu, patung Sigaligal dari Sumatera Utara. Banyak sekali artefak-artefak yang berbau budaya yang dapat kita temui di museum ini. Salah satunya adalah patung Sigaligali. Di mana patung Sigaligali ini diciptakan sedemikian berupa seperti manusia. Patung ini diciptakan di atas kayu dengan ditopang bambu di bagian bawahnya. Patung ini dimainkan dengan cara menarik patung tersebut dengan tali, di mana tali tersebut telah dikaitkan ke bagian bawah patung tersebut. Konon katanya patung Sigaligali ini diciptakan untuk menghibur seorang ibu, di mana ibu tersebut adalah seorang ibu, di mana anaknya mati tanpa meninggalkan keturunan. Bagi orang Batak, kematian seorang anak itu tanpa meninggalkan keturunan adalah hal yang sangat menyedihkan. Untuk itu patung tersebut dibuat untuk mengundang roh anaknya masuk ke dalam patung tersebut. Tidak ditemukan pastinya kapan tradisi Sigaligali ini diketahui. Namun ars Belanda mengatakan bahwa patung Sigaligali ini pernah disaksikan pada abad ke-19. Terima kasih. 2. Tekstil dari Sumatera Utara. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang tekstil. Suku-suku di Sumatera Utara itu memiliki kain tenun yang berbeda-beda dan sebutan nama yang berbeda-beda. Seperti di Toba disebut dengan ulos, di Karo disebut dengan luis, di Simalungun disebut dengan kious, di Pakpak disebut dengan oles, di Angkola atau Mandailing disebut dengan abit, dan suku Melayu disebut dengan soket. Kain tenun ini memiliki ragam hias yang berbeda-beda dan makna simbolis yang berbeda-beda. Dan kain tenun ini juga digunakan bukan hanya sehari-hari, tapi digunakan di upacara adat atau acara-acara tertentu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 3. Kondang Sambilan dari Batak Angkola. Baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan salah satu warisan budaya yang berasal dari Batak Angkola, yaitu alat musik Gordang Sambilan. Seharusnya Gordang Sambilan berarti sebuah gendang yang berjumlah 9. Gordang Sambilan biasanya digunakan pada upacara adat, yaitu upacara adat pemanggilan hujan, upacara adat pernikahan, dan juga upacara adat kematian. Selain upacara adat, Gordang Sambilan juga digunakan pada upacara pengiringan tari sarami, dan juga digunakan sebagai sarana hiburan rakyat. Gordang Sambilan terdiri dari 9 buah gendang yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Gordang Sambilan dimainkan oleh 6 pemain. Sekian, terima kasih. 4. Anyaman. Jadi hasil kebudayaan tradisional selanjutnya adalah anyaman atau seni anyam. Anyaman tradisional merupakan
Teknik pembuatan barang yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengikat bahan-bahan seperti bambu, rotan, daun pandan, atau daun kelapa. Teknik ini sering digunakan untuk membuat berbagai macam produk seperti tikar, ranjang, topi, dan tas. Anyaman tradisional tidak hanya berfungsi sebagai barang praktis, tetapi juga sering mencerminkan kekayaan budaya dan keterampilan tangan dari suatu daerah. Proses anyaman ini biasanya dilakukan dengan teliti dan membutuhkan keahlian khusus agar hasilnya kuat dan estetik. Teknik anyaman juga sering diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu komunitas. 5. Penenun. Tenunan songket batu bara. Tenunan merupakan kebudayaan Indonesia yang telah ada pada zaman dahulu. Nah, di sini berfokus pada songket yang berasal dari batu bara. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya batu bara ini merupakan daerah penghasil songket terbesar khususnya di wilayah Sumatera Utara. Songket yang berasal dari batu bara ini memiliki warna-warna yang cerah seperti dapat kita lihat di samping. Nah, pada kain songket sendiri terdapat campuran benang emas atau perak. Kain songket sendiri memiliki fungsi sebagai identitas masyarakat Melayu di daerah batu bara. Terima kasih. Di sini teman-teman kami akan melakukan wawancara. Narasumber kami yaitu Bapak Biliater Situkir sebagai Kepala Seksi Bimbingan Edukasi dan Publikasi. Di sini nanti kan Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa latar belakang berdirinya museum ini? Ya, latar belakang berdirinya museum ini mengingat banyaknya peninggalan sejarah atau peninggalan budaya yang katakanlah dengan kemajuan zaman, ya, meningkatnya zaman teknologi, jadi orang-orang yang memiliki atau yang masih menyimpan atau masih mempunyai benda peninggalan sejarah itu tidak begitu peduli ya terhadap benda-benda peninggalan sejarah yang dimilikinya. Jadi katakanlah ada yang terbuang atau ada yang terabaikan atau ada yang sudah rusak gitu. Jadi untuk mengatasi hal itu kita membentuk sebuah museum untuk melestarikan, ya, memamerkan, merawat dan mengedukasikan koleksi-koleksi peninggalan sejarah dan bangsa lain. Oke, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, maksud dari Bapak ini, guna dari museum ini yaitu untuk membuat sebuah sejarah, yaitu menjadi sebuah peninggalan gitu. Makanya museum ini didirikan. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa peran museum ini dalam menjaga kelestarian kebudayaan, Pak? Ya, perannya tentunya seperti yang saya sampaikan tadi ya, menjaga, mengumpulkan, merawat dan mengedukasikan, ya, memamerkan peninggalan sejarah yang dimiliki bangsa lalu, sehingga koleksi-koleksi tersebut dapat tetap lestari dan dapat tetap dilihat maupun dijadikan edukasi bagi masyarakat atau khususnya generasi muda dan para pelajar yang pada umumnya. Jadi teman-teman kita sudah mendengarkan bagaimana latar berdirinya museum ini dan peran museum ini dalam kelestarian dan kebudayaan manusia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh Ajeng. Izin Bapak, sebelumnya nama saya Ajeng Novita Aprilia, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Ingin bertanya kepada Bapak, apa saja koleksi utama yang dimiliki museum ini terkait budaya, Pak? Ya, kalau dikatakan koleksi utama itu kita nggak bisa memilih atau memilah yang mana yang utama ya. Jadi di sini kan kita koleksinya kurang lebih 7.000 ya, 7.000 koleksi terdiri dari berbagai jenis ya, seperti fotografi, filologi, numismatik, historika dan sebagainya ya. Jadi kalau dikatakan paling utama itu nggak bisa kita kategorikan paling utama karena semuanya utama bagi kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih menarik, jadi yang lebih menarik itu sebenarnya tergantung pengunjungnya ya. Jadi pengunjung kan terklasifikasi juga, ada yang SD, SMP, SMA, mahasiswa, umum, mancanegara. Tentunya
masing-masing mereka ini punya ketertarikan sendiri terhadap koleksi-koleksi tertentu. Jadi katakanlah tidak ada satu koleksi yang menarik bagi semua pengunjung. Jadi bisa dikatakan menarik itu tergantung pengunjungnya. Gitu. Contoh mahasiswa dia katakanlah dia melihat koleksi meja, itu menarik ini gitu. Karena peninggalan dari Sunan Kapat bisa katakanlah dapat menjaga kampung atau menjaga hasil pertanian atau di ladang dan sawah ya. Jadi menarik itu mungkin atau yang utama itu tergantung pengunjungnya. Tapi kalau kita museum itu tidak ada yang utama, semuanya utama dan penting. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sebelumnya saya juga ingin menanyakan lagi suku-suku apa saja yang koleksi budaya yang terdapat di museum ini Pak? Ya, di Sumatera Utara ini kan terdapat 8 etnis atau suku asli Sumatera Utara ya, di samping suku-suku pendatang seperti Jawa, Cina, India dan sebagainya. Jadi koleksi dari museum ini 99% itu dari Sumatera Utara, dari Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, ya, Dairi, Nias, dan Melayu. Ya. Jadi walaupun ada Cina, ya, kemudian ada Jawa, ya, tapi 99% itu dari Sumatera Utara. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lanjut, pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Josephine Pak. Baik, sebelum mengajukan pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Josephine Manalu dari jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, dalam hal pendidikan, apa peran museum ini dalam mengedukasi pengunjung terkait pentingnya menjaga kelestarian budaya? Ya, kita terkait edukasi ya, pendidikan itu kita di samping melakukan perawatan agar tetap lestari dan terjaga, kita melakukan berbagai kegiatan seperti ada kita kegiatan musim sekolah ini kita istilahnya jemput bola lah, kita mendatangi sekolah-sekolah yang memang jarak museum gitu. Nanti kita bawa koleksi beberapa, nah kita di sana perkenalkan, kita buat acara seperti sosialisasi lah mengenal museum-museum. Nah, kemudian kita katakanlah mengadakan lomba cerdas cermat tingkat SMP se-Sumatera Utara, kemudian mengadakan lomba-lomba, kemudian mengadakan kerjasama dengan berbagai stakeholder ya, atau masyarakat maupun pelajar yang cinta museum maupun budaya. Baik Pak, berikutnya saya menyampaikan pertanyaan berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramlan Andri Chanduri dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah. Jadi Pak, saya ada satu pertanyaan. Tetapi yang saya ajukan ini sepertinya sudah tidak apa-apa tadi tentang kolaborasi terhadap sekolah-sekolah begitu ya Pak. Nah, saya mau mengubah pertanyaan Pak. Apakah museum kita ini sudah ada kerjasama tertentu dengan sekolah maupun swasta, atau pas mengedukasinya itu secara lain begitu Pak? Ya, kalau kerjasama kita sudah ada ya. Kalau kerjasama terkait edukasi kita sudah ada kerjasama ya. Kita juga ada kerjasama dengan Universitas Negeri Medan ya, dengan jurusan sejarah, karena mereka itu kan setiap tahun itu ada yang magang di sini 3 bulan itu, 3 bulan. Kemudian dengan SMK jurusan pariwisata yang ada di Sumatera Utara, kita ada beberapa sekolah ya SMK pariwisata di Sumatera Utara, kita bekerjasama dengan mereka PKL di sini. Nah, gitu. Jadi samping itu juga kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas ya, seperti Kopi Murah ya, komunitas pencinta museum dan sejarah, kemudian bekerjasama dengan Asosiasi Museum Daerah Indonesia, kerjasama dengan Ikatan Pemandu Museum Indonesia gitu. Jadi kita sudah melakukan kerjasama baik dengan instansi yang berhubungan langsung dengan pendidikan maupun instansi atau badan atau lembaga yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian museum.
Selanjutnya akan kami sampaikan ke teman-teman. Selanjutnya saya akan bertanya Pak, apa tantangan terbesar museum dalam menjaga kelestarian budaya yang ada di Sumatera Utara? Ya, tantangannya itu tentu ini yang menjadi sering masalah-masalah klasik ini. Jadi tantangannya itu katakanlah pasti yang utama itu menyangkut biaya. Jadi banyak orang yang terlalu gampang itu mendirikan museum, ya. Tetapi untuk perawatan, ya, pengembangan itu sangat sulit. Jadi makanya bisa dilihat di museum-museum swasta itu ya yang memang katakanlah pendanaannya katakanlah tidak begitu baik. Nah museumnya itu juga akan tidak begitu berkembang. Ya. Nah di samping itu juga masyarakat Sumatera Utara itu pada umumnya ya belum begitu cinta atau peduli terhadap kebudayaan maupun sejarahnya dirinya sendiri. Ya. Katakanlah kita bangun museum ini kan, tetapi pengunjungnya juga nggak ada, itu kan nggak balance juga. Gitu. Jadi tantangannya itu mungkin ya. Bagaimana kita mengedukasi atau mempromosikan museum ini agar menjadi minat atau diminati para masyarakat khususnya para pelajar. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya juga Pak, apakah ada program khusus yang dilakukan dalam menjaga kebudayaan hasil-hasil yang ada di museum ini? Ya, program khususnya itu ya kita tetap kalau terhadap koleksinya itu kita melakukan perawatan ya, perawatan konservasi, ya, preparasi. Ya. Sesuai dengan koleksinya. Ya, koleksinya itu kan bahannya berbeda-beda. Nah itu kita melakukan perawatan. Ya, kemudian terhadap edukasinya atau publikasinya kita melakukan berbagai kegiatan seperti yang tadi museum masuk sekolah, ya, gerakan nasional kita museum, kemudian pameran-pameran yang bekerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga maupun komunitas-komunitas. Ya. Kemudian kita juga melakukan pameran regional se-Sumatera, pameran nasional se-Indonesia, dan itu kita keliling. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan. Selanjutnya Pak, apakah ada harapan ke depannya melalui museum ini terkait kelestarian budaya dan edukasi terhadap masyarakat? Ya kita tetap harus berharap ya, karena memang museum ini jika tidak ada museum maka semua peninggalan sejarah itu akan hilang dalam masa ya. Kalau bayangkan itu seperti Amerika itu, nah mereka juga kan sudah nggak tahu itu jati diri seperti apa. Amerika itu sukunya apa kita nggak tahu sekarang. Kebudayaan seperti apa mereka juga tidak tahu. Nah itu fungsinya kita itu museum itu melestarikan kebudayaan. Contoh ini 50 tahun lagi, 70 tahun lagi anak-anak kita ini sudah tidak tahu dengan bagaimana rumah adat Batak Toba, bagaimana rumah adat Melayu, ya. Seperti kalau Mandailing rumah adatnya sudah hampir habis, hampir punah, ya. Rumah adat Papat juga sudah hampir punah, ya. Yang ada masih sekarang lestari itu Batak Toba, Karo, Melayu juga sudah hampir punah. Ya. Kalau ini tidak dilestarikan, bayangkan 50 tahun, 100 tahun lagi ditanya rumah adat Batak Toba atau Karo seperti apa, terbuat dari batu atau 3 lantai, ketika sudah menyalahi sejarah. Nah ini mungkin yang perlu kita sama-sama jaga ya. Sehingga itulah fungsi museum itu, paling tidak mereka nanti generasi mendatang bisa tahu sejarahnya seperti apa. Mungkin itu. Kira-kira demikian Pak beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk para penyamin, dan semoga visi dan misi museum kita ini dapat tercapai dengan menjaga, dan tentu seperti yang Bapak harapkan tadi, bahwa semoga masyarakat dapat teredukasi bahwa pentingnya menjaga kebudayaan itu, karena kebudayaan itu adalah identitas diri kita. Ada lagi yang teman-teman mau sampaikan? Kira-kira demikian Pak. Oke. Maksud dan tujuan kami datang ke sini. Sebelumnya jika ada kesalahan kami atau kekurangan kami dalam menjumpai Bapak kali ini, mohon bimbingannya untuk lebih baik ke depannya, karena kami masih pemula. Tetapi kalau ada mau ditambahkan Bapak, bisa kami kasih kesempatan untuk Bapak. Ya, jadi kalau kalian selaku mahasiswa baru ya, maba ya, baru beberapa bulan, ini masih semangatnya mungkin ini jadi mahasiswa ya. Ya, nanti begitu bentrok dengan tugas, begitu bentrok dengan apa itu namanya penolakan dosen, ya kan, baru mulai, waduh ya. Ya kalau sudah masuk sejarah, tekunlah di sejarah. Ya. Jangan malu
sebagai mahasiswa jurusan sejarah, karena banyak masyarakat beranggapan jurusan sejarah itu ya dibilang kelas-kelas nggak penting lah ya, tapi bagi orang yang bisa paham itu ya, masa sekarang tidak ada kalau tidak ada masa lalu. Nah, mungkin itu pesan saya. Terima kasih Pak. Ada mau ditambahkan lagi? Kira-kira seperti itu wawancara kami Pak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin kami belum sebegitu mahirnya atau masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga dengan motivasi yang Bapak berikan bisa membuat kami makin meningkat dan semakin bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Pak atas kesempatannya.